Dari debu bangunan menuju cahaya kehidupan. Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggir kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Usianya baru menginjak 16 tahun, namun hidup telah memberinya beban yang jauh lebih berat dari anak-anak seusianya. Ayah dan ibunya meninggal dunia akibat sakit ketika Raka masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, ia menyandang status yang kerap. Membuat orang memandangnya sebelah mata, anak yatim piatu tanpa apa-apa. Raka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya, berdinding papan dan beratapkan seng berkarat. Setiap pagi, ia berangkat ke sekolah dengan seragam yang warnanya mulai pudar. Di kelas, tak jarang ia mendengar bisikan-bisikan yang menusuk hati. Buat apa sekolah tinggi? Paling juga ujung-ujungnya jadi kuli, kata salah satu teman sekelasnya sambil tertawa. Raka hanya menunduk. Ia tahu kata-kata itu menyakitkan. Tapi ia memilih menyimpannya dalam-dalam, menjadikannya bahan bakar untuk terus melangkah. Sepulang sekolah, Raka tak pernah bermain seperti anak lain. Ia langsung menuju proyek bangunan di ujung kampung. Dengan tubuh kurus dan tangan yang masih remaja, ia mengangkat pasir, mengaduk semen, dan menyusun bata. Debu bangunan menjadi sahabatnya, panas matahari menjadi saksi kerja kerasnya. Upah hariannya tak seberapa, namun cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan menabung sedikit demi sedikit untuk biaya sekolah. Seringkali mandor bangunan memandangnya dengan ragu. Kamu masih kecil, kuat kerja begini? Raka tersenyum kecil. Saya kuat, Pak. Saya butuh sekolah. Malam hari, saat tubuhnya lelah dan telapak tangannya perih, Raka masih membuka buku pelajaran. Ia belajar di bawah cahaya lampu redup ditemani suara jangkrik dan angin malam. Baginya pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari jalur kemiskinan. Tahun demi tahun berlalu. Raka lulus SMA dengan nilai yang membanggakan, namun tantangan belum berakhir, banyak orang kembali meremehkannya. Ketika ia bermimpi melanjutkan kuliah, Anak yatim mau kuliah? Jangan mimpi terlalu tinggi, ujar seorang tetangga lalu mereka ketawa hahaha. Namun Raka tak menyerah. Ia kembali bekerja lebih keras, dari kuli bangunan hingga membantu apa saja yang bisa ia lakukan. Ia juga mendaftar beasiswa ke berbagai tempat. Hingga suatu hari, kabar baik itu datang. Raka diterima di sebuah universitas negeri dengan beasiswa penuh. Kini Raka disibukkan dengan kuliah. Raka mendapatkan beasiswa dari kampusnya. Setiap hari dia jalan ke kampus. Raka sangat senang karena dia cuma pikirkan biaya hidupnya. Karena kuliahnya beasiswa. Kini Raka dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan berprestasi. Kata Raka dulu waktu sekolah dasar, sekolah menengah pertama dia anak, tidak berprestasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, Raka paksakan untuk bisa berprestasi demi mengubah nasibnya serta mengejar cita-citanya. Setelah Raka pulang kuliah setelah istirahat, Raka belajar lagi. Dia disibukkan dengan tugas-tugas kampus tetapi Raka selalu happy. Raka tahu cara bersyukur. Mendapatkan kesempatan kuliah adalah anugerah Tuhan yang terindah, ucap Raka. Raka juga disibukkan karena dia sedang bekerja di minimarket kampus. Tetapi sistem kerjanya yaitu 3 kali seminggu masuk dengan gaji bulanan, cuma 700.000, tetapi Raka sangat bersyukur karena jalannya dimudahkan. Raka tidak menuntut gaji besar, yang terpenting ada uang untuk beli beras. Setiap hari Raka disibukkan dengan presentasi tugas-tugas kampus, mengingat Raka semester 5 dan sebentar lagi Raka akan magang, sebagai salah satu mata kuliah di semester 6, tetapi Raka tetap semangat. Raka jarang mengeluh dan nongkrong di luar kampus sama teman-temannya. Kini tibalah waktu yang dinanti. Raka sudah semester 6 dan sekarang Raka sudah mulai magang di salah satu kantor pelayanan listrik negara. Raka ditunjuk sebagai admin warehouse. Raka sangat senang karena diberi kepercayaan oleh kantor tempatnya magang. Setiap hari Raka punya jatah makan siang dan makan sore. Setiap pulang kerja Raka dapat bingkisan makanan dari kantin. Raka sangat bersyukur karena jalannya diberi kemudahan dan dipertemukan oleh orang-orang baik. Setelah kerjaannya selesai, Raka pamit untuk pulang. Tidak terasa waktu begitu cepat berjalan. Hari ini Raka hari terakhirnya magang. Tak lupa sebelum pulang Raka berpamitan. Raka sangat disenangi karena kerjaan rapi, orangnya sangat sopan serta ramah, banyak yang kagum karena Raka orangnya kalem serta sangat lembut. Setelah selesai magang kini Raka sedang mempresentasikan hasil magangnya, serta proposal tugas akhir, karena Raka sudah di penghujung semester akhir. Raka sangat cerdas sehingga ketika dia magang Raka juga mengerjakan skripsinya. Sehingga pas pulang magang tinggal menyusun dan seminar proposal. Beberapa bulan kemudian Raka akhirnya resmi jadi sarjana. Kini waktunya Raka cari kerja.
Raka bercita-cita ketika sukses nanti, Raka akan mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak yatim. Betapa senangnya Raka. Kini kabar Raka tersebar di daerahnya kalau Raka sedang wisuda. Orang-orang pada kaget. Beberapa bulan setelah Raka wisuda kini telah diterima bekerja di Gardu Induk PLN. Tetapi Raka ditempatkan di mana dia dilahirkan, orang-orang pada kagum dengan usaha Raka. Tetapi di balik semua itu Raka tetap rendah hati. Raka tetap selalu berbuat baik kepada orang-orang di daerahnya. Bagi Raka cacian adalah semangat untuk maju. Tanpa mereka saya tidak akan bisa seperti ini. Kini Raka datang ziarah kubur. Ayah ibu kini Raka sudah sukses. Raka datang mendoakan ayah dan ibu semoga mendapatkan tempat terindah di sisinya. Ayah dan ibu belum sempat melihat Raka sukses, tapi Raka yakin. Ayah dan ibu bahagia melihat pencapaian Raka. Raka mendirikan yayasan kecil untuk membantu anak-anak yatim dan kurang mampu. Ia menyediakan beasiswa, perlengkapan sekolah, bahkan pekerjaan paruh waktu bagi mereka yang ingin berjuang seperti dirinya dulu. Jangan pernah malu dengan pekerjaanmu, kata Raka suatu hari kepada seorang anak kecil di proyek bangunannya. Aku pernah berdiri di tempatmu. Debu ini bukan tanda kegagalan, tapi bukti perjuangan. Beberapa bulan setelah Raka mendirikan yayasan, kini Raka melamar temannya yang bernama Mila, di mana tempat ketemu Raka waktu magang dulu waktu kuliah. Mila sebagai admin HRGA. Mila merupakan lulusan D2 Ekonomi. Tetapi diam-diam menjalin persahabatan yang serius dengan Raka. Waktu demi waktu mereka memperlihatkan kemesraan. Sebagai pasangan kekasih, Raka dan Mila tidak malu-malu lagi. Mereka sering jalan berdua ketika waktu senggang. Kini Mila akan mengajukan mutasi kerja di tempat Raka sebelum mereka menikah. Kegiatan Raka sehari-hari dia disibukkan dengan urusan kantor dan mengurus yayasan yang telah dia bangun. Walaupun Raka disibukkan dengan pekerjaan kantor tetapi dia tidak lepas tanggung jawab mengurus yayasan kecilnya yang telah dibangun dengan hasil kerja kerasnya. Kini Raka dan calon istrinya mengunjungi yayasan yang telah dibangun Raka. Mereka ketemu anak yatim piatu. Mila sangat senang ketemu dengan anak-anak. Mila juga bangga karena Raka tidak pernah berubah walaupun sudah sukses. Kini akhirnya Mila sudah pindah di kampung calon suaminya yaitu Raka. Mulai masuk kantor hari ini, berarti surat mutasi Mila di ACC. Akhirnya mereka bisa tiap hari ketemu, Raka dan Mila sangat senang. Setelah istirahat makan siang, Raka mengajak Mila ke kafe makan siang sambil bincang-bincang. Selepas pulang kerja Raka dan Mila mengunjungi pemakaman ayah ibunya. Mereka ingin berdoa dan meminta restu. Raka dan Mila hidup sederhana. Mengingat tempat kerjanya dekat dari tempat tinggalnya, bisa ditempuh dengan berjalan kaki, sehingga mereka berdua jalan kaki ke kantor setiap hari. Halo ayah dan ibu, ini calon istriku namanya Mila. Aku ingin menikah akhir tahun, semoga ayah dan ibu senang melihatnya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 23 Desember 2024. Raka dan Mila melangsungkan pernikahannya dan dihadiri oleh teman-temannya. Serta tetangganya yang diundang, mereka sangat bahagia, kini Raka tidak sendiri lagi. Kini hidup Raka makin bersinar setelah kehadiran Mila. Beberapa hari setelah mereka menikah, Raka dan Mila quality time, mereka menikmati hari-hari bahagianya. Keesokan harinya Raka dan Mila berangkat ke kantor melewati sawah. Mereka punya kendaraan tetapi mereka lebih menikmati jalan kaki. Karena bagi mereka hidup sederhana adalah kunci hidup bahagia. Setelah makan siang tiba Mila membawakan makanan suaminya. Betapa senangnya Raka melihat istrinya sangat perhatian. Walaupun mereka sama-sama sibuk tetapi sebagai istri harus memperhatikan suaminya, tentunya dengan batas wajar. Ketika mereka sedang istirahat, tetapi ketika sedang bekerja. Raka dan Mila sibuk masing-masing dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setelah pulang kantor, Raka dan Mila sibuk dengan urusan masing-masing. Mila sibuk memasak untuk suaminya, sedangkan Raka ikut juga bantu Mila cicipi masakan istrinya. Mereka selalu romantis setelah mereka masak. Raka dan Mila makan dan dilanjut dengan istirahat. Beberapa bulan setelah mereka menikah, akhirnya Mila hamil juga. Raka sangat senang karena sebentar lagi jadi ayah. Kini Mila sedang hamil tua, tetapi Raka dan Mila tetap jalan kaki ke kantor biar sehat katanya. Beberapa bulan kemudian akhirnya istri Raka melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Rafansyah, putra pratama Raka Al-Mahdi. Kini Mila sedang cuti sedangkan Raka tetap aktif dalam bekerja. Tetapi terkadang Raka merasa kasihan kepada istrinya, dia sangat repot memasak di dapur, mencuci, menyapu, ngepel, sehingga Raka terkadang mengerjakan sebagian pekerjaan Mila. Walaupun begitu, Mila tetap merasa bahagia atas kehadiran anaknya. Karena dengan kehadiran anaknya Mila dan Raka sangat bersyukur, mereka berdua tidak pernah mengeluh. Kini Raka dan Mila hidup bahagia selamanya. Dan cerita juga selesai sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan follow TikTok ya guys, Buka Mata 22.